Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Kita masih berada di dalam seri Mematahkan Roh Kemiskinan. Dan pada kali ini kita masuk episode Tipu Daya Kekayaan. Nah, pertama-tama kembali saya memberitahu tentang definisi roh kemiskinan. Roh kemiskinan adalah roh yang menghentikan kekayaan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu sebabnya roh kemiskinan ini harus kita patahkan. Dan kali ini kita mengenal tipu daya kekayaan yang dilancarkan oleh roh kemiskinan ini. Biar kita bisa menghancurkan tipu daya kekayaan sehingga kita bisa mematahkan roh kemiskinan ini. Nah, tipu daya kekayaan adalah siasat yang dilancarkan oleh iblis untuk menipu kita. Jadi siasat ini memang dilakukan oleh iblis. Ya, tipu daya kekayaan supaya apa? Supaya kita tertipu. Ya, namanya juga tipu daya kekayaan. Lalu strateginya adalah memunculkan pikiran bahwa segala sesuatu memerlukan uang. Dan tanpa uang kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu perlu uang. Lalu kalau kita tidak ada uang, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya kita bisa mati. Nah, ini adalah tipu daya dari kekayaan. Itu sebabnya saudara, kita tidak dilahirkan di dunia ini untuk mencari uang. Kita dilahirkan di dunia ini untuk merepresentasikan Kristus. Itulah tujuan Tuhan melahirkan kita di dunia ini. Melahirkan kita di keluarga kita yang sekarang ini. Supaya apa? Supaya Kristus terpancar dari hidup kita. Dan orang-orang bisa mengenal Kristus lewat hidup kita. Nah, jangan sampai tipu daya kekayaan membuat kita selalu berpikir apa-apa tentang uang. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa apa-apa. Lalu kita selalu menginginkan uang ada di dalam kita. Supaya kalau kita mau apa-apa, semuanya bisa ada. Ya, karena untuk beli kita perlu uang. Ya, untuk punya rumah kita perlu uang. Untuk punya mobil kita perlu uang. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan uang yang menjadikan kita kaya. Tetapi berkat Tuhan yang berasal dari Tuhan, itu yang menjadikan kita kaya. Dengar, uang bisa membuat kita tertipu. Uang sepertinya kalau kita memiliki banyak, kita bisa melakukan apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang memiliki uang, tetapi tidak memiliki damai dan sejahtera. Itu sebabnya kita harus tahu apa yang berasal dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh uang, tetapi oleh Tuhan. Ya, kehidupan bukan berada di dalam tangan uang, tetapi kehidupan berada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Biar Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Tuhan yang intervensi dalam hidup kita. Tuhan berdaulat. Kalau kita harus memiliki kekayaan, biar kekayaan itu berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan. Dan kita harus tahu manusia hidup bukan dari uang, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita punya firman, kita memiliki firman, itu sudah cukup. Kita bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya, itu cukup. Ya, kita bisa memiliki rumah tanpa membeli. Tuhan bisa memberikannya kepada kita. Itu sebabnya kita harus bangkit sebagai orang benar. Kita harus bangkit di dalam kekuatan roh sehingga kita punya kekuatan untuk mendeklarasikan firman dan firman menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Biar melalui tips and tricks ini, saudara tidak tertipu lagi. Dan saudara semakin bisa belajar bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh uang, tetapi oleh Tuhan dan firman-Nya.
Biar Tuhan memberkati saudara dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita masih dalam seri mematahkan roh kemiskinan. Dan pada hari ini kita akan membahas episode tipu daya kekayaan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi dalam seri mematahkan roh kemiskinan. Ya. Nah, hari ini episodenya sangat menarik nih Bang Mul. Episode tipu daya kekayaan. Iya, iya. Kita sebagai orang benarnya kan hidup dalam kedaulatan dan dalam kendali Tuhan. Nah, apakah artinya kalau kita belum hidup dalam kelimpahan, artinya Tuhan juga belum mengkehendakinya, Bang? Nah, kita harus tahu dulu firman Tuhannya. Ini kan diambil dari Yohanes 10 ayat yang 10. Iya. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-10 bunyinya begini, kita baca aja ayatnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dalam terjemahan lain, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. Ya. Lalu aku datang, ini perkataan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang. Ini kan tentang domba-domba nih. Ya. Nah, domba-domba yang mengikuti gembalanya itu, kalau dia mengikuti gembalanya dengan benar, ya, mengikuti Yesus dengan benar, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Orang-orang yang datang menerima kedatangan Yesus, menerima kehadiran Yesus. Dalam arti kata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka Yesus datang untuk memberikan hidup, ya. Lalu mereka itu yang sudah mempunyai hidup itu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan perkataan lain, Tuhan mau berikan kita kelimpahan di dalam setiap aspek kehidupan. Ya, sedangkan iblis itu, musuh kita itu berkebalikan. Dia justru mau mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Artinya kalau kita punya masa depan yang cerah, justru itu yang dia mau hancurkan. Tetapi, puji Tuhan, karena Yesus berkata, pertama yang ditulis itu yang iblis dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya gini, kalau kita membuka hati untuk musuh kita masuk, ada celah, musuh kita masuk, dia akan masuk. Iya. Dan dia masuk sebagai pencuri. Lalu, kalau misalnya kita terima Yesus, ini kehidupan yang berbeda. Yesus datang, jadi kita di dalam hidup kita tidak ada yang dicuri, ya, tidak ada yang dibunuh dan tidak ada yang dihancurkan, tidak ada yang dibinasakan. Nah, Yesus datang untuk kita itu menjadi hidup. Sedangkan pencuri kan membunuh. Jadi seandainya kita sudah mengizinkan, ya, di masa yang lalu kita pernah punya celah. Iblis bisa masuk, roh jahat bisa masuk, musuh bisa masuk, ya, sehingga ada kehidupan kita yang dicuri, damai sejahtera kita dicuri, lalu dibunuh, apa yang dibunuh, masa depan kita dibunuh, terus dihancurkan, apa yang dihancurkan, hidup kita dihancurkan. Nah, sekalipun pencuri itu sudah datang menghancurkan kita, tetapi ketika kita terima Yesus, keadaan langsung berubah. Karena Yesus akan memulihkan yang tadinya kita mati, Yesus beri kita kehidupan. Lalu kehidupannya dalam segala kelimpahan. Yang berarti kelimpahannya itu dalam setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan manapun yang pernah dicuri oleh iblis, dikembalikan oleh Yesus bahkan di dalam kelimpahan. Ya, itu ayatnya. Jadi kalau dari pertanyaannya lagi, kalau kita belum hidup dalam kelimpahan, kelimpahan apa dulu nih? Biasanya orang kalau bicara soal kelimpahan, ini soal materi, soal harta benda. Kelimpahan itu uangnya banyak. Ya, dibilang hidup berkelimpahan. Belum tentu. Orang yang uangnya banyak belum tentu berkelimpahan. Lihat hutangnya.
Ya, uangnya banyak, hutangnya banyak enggak? Lalu kalau misalnya uangnya banyak, apakah dia sudah berkelimpahan? Mungkin dalam hal uang berkelimpahan. Apakah dalam hal lainnya? Apakah dia punya damai? Apakah dia punya sukacita yang berasal dari Tuhan? Apakah di situ berkelimpahan? Belum tentu. Karena banyak orang yang memiliki uang, justru ini jadi was-was. Uang begini banyak, kalau diambil pencuri bagaimana nih? Dan sifat pencuri semuanya sama. Pertama dia mencuri, tapi lama-lama dia mau membunuh kita. Supaya apa? Supaya semua milik kita bisa diambil sampai kita hancur. Tipe pencuri sama semua. Jadi jangan kasih kesempatan untuk pencuri. Jadi kalau pencuri mau datang, misalnya terima telepon, ada yang mau mencuri, jangan kasih izin. Ya, tidak ada pintu yang terbuka. Kalau pintu yang terbuka, dia nggak lewat pintu, dia lewat jendela. Tidak ada jendela yang terbuka untuk pencuri. Tidak ada celah ya, Bang? Tidak ada celah. Artinya apa? Ini bicara di pikiran. Iya. Soal jendela itu bicara pikiran. Pikiran kita tidak akan kita buka celah untuk pencuri itu masuk. Di pikiran kita tidak memikirkan uang melulu. Karena itu yang dikehendaki oleh pencuri. Kalau kita memikirkan uang, kita kan maunya mengumpulkan uang aja. Sehingga kehidupan Yesus tidak ada dalam kita. Pada saat kita memikirkan uang, kita mungkin akan bekerja untuk memperoleh uang, sehingga nanti ada yang bisa dicuri oleh pencuri. Kalau sudah ada semuanya, tanpa perlindungan dari Tuhan, itu bisa hilang. Betul. Ya? Betul. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum hidup dalam kelimpahan, apakah Tuhan belum menghendakinya? Kembali tergantung kitanya posisinya di mana. Kalau kita sudah mengikuti kehendak Tuhan, contoh Yusuf. Yusuf dari umur 17 tahun, ini orang yang taat kepada orang tuanya, taat kepada Yakub, ya, ayahnya. Ketika disuruh bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang lagi menggembalakan kambing domba, Yusuf pergi. Iya. Dan dengan polosnya dia masih pakai jubah maha indah. Dan waktu di sana, dia sudah tahu bahwa kakak-kakaknya ini iri. Dari rumah dia sudah tahu kakak-kakaknya iri ketika dia ulang tahun yang ke-17 diberikan jubah maha indah. Iya. Ya, jadi kakak-kakaknya iri. Apalagi Yusuf bermimpi dan diceritakan kepada kakak-kakaknya makin sebel gitu. Nah, Yusuf tahu, tetapi ketika bapaknya memerintahkan, bapaknya menyuruh satu tugas, Yusuf melakukan. Dia melakukan dalam ketaatan. Iya. Itu sebabnya ketika dia susah, dia dijual sebagai budak, Tuhan hadir di situ. Kalau kita berjalan di dalam ketaatan, lalu sepertinya kok hidup kita turun, tenang saja, Tuhan hadir. Yes. Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf. Dia jadi budak, tetapi tidak lama kemudian setelah dia jadi budak, dia naik menjadi kepala budak. Ya, lalu kemudian diturunkan lagi, lebih rendah lagi dari budak, yaitu jadi narapidana. Ya, karena apa? Karena fitnah, bukan karena salah. Iya. Jadi kalau kita hidup kita turun, bukan karena kesalahan kita, Tuhan akan menolong kita. Iya. Ya, Tuhan menolong Yusuf. Singkat cerita, setelah dari narapidana, Yusuf langsung jadi penguasa di Mesir. Inilah cara Tuhan. Mungkin buat manusia, ini jalan hidupnya seperti turun. Iya. Tetapi Tuhan tahu proses apa yang diberikan kepada kita. Iya. Bagian kita adalah kita menjaga hidup kita tetap berada di dalam jalan Tuhan. Kalau kita sudah menjaganya dan ternyata kita harus hidupnya harus mengalami penurunan, jangan takut karena Tuhan yang akan mengangkat kita. Yes. Kalau Tuhan mengangkat kita, itu melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Yusuf berpikir, waktu dia ketemu juru minuman, dia cuma berpikir yang penting dia bisa bebas. Iya. Ya, supaya juru minuman bicara kepada Fir'aun, lalu Fir'aun membebaskan Yusuf. Udah itu aja. Bahkan mimpinya yang dulu udahlah. Kalau mimpinya nggak jadi kenyataan juga tidak apa. Tetapi
Tuhan tahu. Kalau Tuhan sudah memberikan mimpi, karena artinya kalau Tuhan yang memberikan mimpi, itu firman dari Tuhan. Iya. Kalau Tuhan sudah memberikan firman, ingat sifat firman harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yes. Tidak boleh firman kembali lagi kepada Tuhan dengan sia-sia. Boleh. Kalau kembali kepada Tuhan, harus sudah menunaikan tugasnya. Jadi firman itu harus terjadi. Nah, demikian hidup Yusuf. Firman sudah diberikan dalam mimpinya. Dan akhirnya dia menjadi penguasa. Apakah itu ada dalam pikirannya? Tidak ada. Bagaimana mungkin seorang narapidana berpikir untuk menjadi seorang penguasa, dan penguasanya di negeri asing lagi. Iya. Lalu penguasanya bukan satu Mesir aja, tapi seluruh dunia. Karena seluruh dunia pada saat itu kelaparan, minta makanannya kepada Yusuf. Tuhan bisa setting berbagai peristiwa supaya firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Supaya firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu menjadi kenyataan. Yeah. Tuhan memberikan kita hidup, bukan kematian, bukan kehancuran. Sepertinya turun, tetapi kalau ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melaluinya. Dan Amen. pada akhirnya Tuhan memberikan kita hidup, kita tidak mati. Yusuf tidak mati. Yes. Ya, sudah dipenjara, tidak mati. Dibuang ke sumur, tidak mati. Ya, jadi budak, tidak mati. Berapa banyak saudara, kalau saudara tahu kehidupan budak, budak itu tidak punya hak sama sekali tentang apapun juga. Bahkan untuk hidupnya sendiri, dia tidak punya hak. Artinya begini, kalau tuannya tidak menghendaki budak itu hidup, budak itu akan dibunuh, akan mati begitu saja, dan tuannya ini tidak bersalah. Iya. Karena budak dibeli, makanya namanya budak belian, ya. Budak dibeli, jadi tanggung jawab ada di tangan tuannya, kuasa ada di tangan tuannya. Kalau mau budak itu mau dibunuh, dan undang-undang pada saat itu tuannya tidak akan bersalah, karena budak itu adalah bagian dari tuannya. Jadi kalau istilahnya kalau orang bunuh diri, kan orang yang bunuh diri nggak mungkin disalahin. Iya. Nggak mungkin bisa. Itu sebabnya budak kalau misalnya tidak disukai oleh tuannya, budak akan bisa mati. Tuannya nggak beri dia makan, boleh loh. Nggak beri dia makan, dia nggak boleh makan selama 1 tahun, boleh. Ada undang-undangnya bahwa budak itu nggak punya hak sama sekali, sehingga tuannya boleh melakukan apa saja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Iya. Dia jadi budak, semuanya berhasil yang dia lakukan. Sehingga Potifar suka sama dia. Dinaikin jadi kepala budak. Jadi kepala budak lebih enak daripada budak. Tetapi, kalau dia jadi kepala budak saja, ini mungkin Yusuf berpikir, saya udah ada di atas. Tetapi ini belum penggenapan mimpi. Belum penggenapan firman. Kita harus tahu, kalau hidup kita naik, kita lihat apakah ini penggenapan firman. Kalau belum penggenapan firman, artinya ada posisi yang lebih tinggi lagi yang Tuhan siapkan untuk kita. Iya. Yusuf akhirnya jadi penguasa. Tapi dia harus turun dulu jadi narapidana. Ketika dia benar-benar hidup untuk Tuhan, Tuhan mengubahnya. Iya. Nah, apakah kalau orang belum hidup berkelimpahan, artinya Tuhan belum menghendakinya? Belum tentu. Terkadang Tuhan mau proses terlebih dahulu sampai Yusuf benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ketika dia bergantung kepada Tuhan, seisi dunia bisa diberi makan. Kalau dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan punya hikmat untuk bisa memberi makan seluruh dunia. Yes. Ya. Jadi seperti itu. Haleluya. Jadi memang Tuhan itu pasti menggenapi janjinya, dan ini merupakan bagiannya. Pasti. Ya. Nah, Bang Mul, dalam kehidupan sehari-hari kita kan tetap membutuhkan uang. Sampai ada istilah tuh namanya lingkaran setan. Kalau nggak ada uang, nggak makan. Kalau nggak makan, mati. Iya. Apakah ini bentuk contoh dari tipu daya kekayaan, Bang Mul? Kita lihat dulu tipu daya kekayaan itu sebenarnya apa. Matius 13, ya. Ini ada di Matius pasal 13, tipu daya kekayaan.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini cerita tentang penabur yang menaburkan benih, dan ketika ditaburkan di tengah semak duri, artinya kita punya hati, tanah hati yang tidak subur. Ketika benih ditaburkan, kita tidak terima semuanya, kita terima sementara. Lalu ketika ada kesusahan, ada tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan itu apa sih? Tipu daya kekayaan itu yang berkata bahwa semua hal yang kita perlukan, kita perlu uang. Gitu. Dasarnya uang. Kalau kita mau punya sepatu yang baru, kita harus punya uang untuk membelinya. Kalau kita mau punya kendaraan yang baru, motor yang baru, harus punya uang. Padahal kalau kita lihat, Yusuf jadi penguasa, dia nggak punya modal uang. Tidak butuh uang ya Yusuf? Tidak butuh uang. Dia punya segalanya. Iya. Dia mau apa? Dia mau tinggal di mana? Di setiap kota. Dia punya rumah yang mewah. Bisa. Dan itu tidak butuh uang. Tidak butuh uang karena dia memegang kekuasaan semuanya, seluruh dunia. Iya. Loh, siapa yang enggak mau jual rumahnya kalau digantinya dengan makanan? Dia punya rumah yang besar, tetapi dia nggak punya makanan. Kan dia mesti bayar. Ketika uangnya habis, apa yang terjadi? Kan orang Mesir begitu. Ketika uangnya habis, lalu mereka bilang apa? Ladangnya diberikan, dijual ladangnya. Artinya bisnisnya. Orang punya bisnis, diakuisisi sama Yusuf semuanya. Kalau zaman sekarang seperti itu, diakuisisi sehingga bisnis orang itu menjadi milik Yusuf. Lalu kemudian setelah bisnisnya dijual, kan masih perlu makan. Iya. Makan lagi, habis. Ya, uangnya habis lagi. Lalu ya udah, kami tidak punya apa-apa selain diri kami sendiri. Jadikan kami budak. Sampai seperti itu. Jadi kekuasaan Yusuf begitu luar biasa. Begitu besar, pengaruhnya begitu besar. Apakah Yusuf dari rumah bapaknya dia bawa uang? Enggak. Dia bawa makanan untuk kakak-kakaknya dan itu sudah hilang. Iya. Ya, sudah hilang ketika dia dicemplungin ke sumur yang kering, hilang. Makanannya nggak ada, uang tidak ada, orang jubahnya udah diambil, dia mau taruh uang di mana? Lalu dia jadi budak. Dia perlu uang buat apa? Kalau ketahuan dia punya uang sama tuannya, uangnya diambil. Budak itu nggak punya hak sama sekali atas tubuhnya. Ya, Yusuf tidak punya uang tapi bisa jadi penguasa. Jadi tidak dasarnya harus punya uang, harus punya uang. Nah, kalau dibilang kita kan perlu uang, kalau kita nggak punya uang kita nggak makan. Kita makannya apa? Kalau kita makan nasi, karena kita orang Indonesia, kita makan nasi, kan kita bukan makan uang. Iya. Ya, kita bukan makan uang, kita makan nasi. Itu sebabnya yang kita perlukan nasi. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan nasi kepada kita? Bisa. Berapa banyak kesaksian orang yang benar-benar hidup dalam kesusahan, mau makan tuh susah, dan dia berdoa, Tuhan tolong, saya mau makan hari ini. Ya doanya saya nggak tahu bagaimana, tetapi Tuhan menjawab. Iya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita yang sederhana sekalipun. Setelah dia berdoa, pintu diketuk, ada yang memberikan. Iya kan? Iya. Artinya nggak pakai uang. Tetapi bukan berarti kita berharap kepada orang lain untuk memberikan kita. Kita percaya Tuhan bisa memberikan kita secara langsung pun bisa. Iya. Artinya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dan kita berpegang kepada firman-Nya. Itu pasti hidup. Iya. Tidak melulu pakai uang. Ya. Kuncinya menggantungkan hidup kepada Tuhan ya Bang? Iya. Yes. Jadi jangan apa-apa mikirnya uang melulu. Cari firman-Nya. Iya.
Nah, manusia juga hidup kan, ini yang Bang Mul barusan sampai nih. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, mungkin ini aplikasi lebih realnya gimana Bang Mul? Apakah jadinya kita benar-benar nih nggak butuh uang? Iya. Kalau kita dikatakan kita hidup bukan dari roti saja, firmannya kan itu. Tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus aplikasinya, kita nggak perlu punya uang. Salah justru. Kita punya uang, tetapi uang bukan menjadi tuan kita. Uang menjadi hamba kita. Jadi kita bukan hamba uang. Iya. Kita tuannya, kita penguasanya, kita pengelolanya. Sama seperti Yusuf, Yusuf pengelolanya. Yusuf kalau dibilang, apakah Yusuf punya kekayaan? Enggak juga. Tapi apakah Yusuf tidak kaya? Enggak juga, kaya. Iya. Kalau dibilang kaya, enggak juga, karena semuanya punya Firaun. Tapi kalau dibilang dia tidak kaya, enggak juga. Dia punya segalanya. Jadi kalau kita menempatkan uang pada posisinya, dia bukan di atas kita, tapi di bawah kita. Karena segala sesuatu, ingat, ada di bawah kaki kita. Termasuk uang. Iya. Kalau itu ada di bawah kita, kita bisa mengendalikan. Taunya ini ada di bawah kita, bagaimana? Kita bisa mengendalikannya. Kita bisa mengelolanya dengan baik. Iya. Artinya kita mengendalikan uang. Nah, kalau kita tiap terima uang, kurang terus, artinya kita yang dikendalikan. Jadi aplikasinya, apakah kita nggak usah punya uang? Enggak. Kita jangan sampai ekstrim seperti itu, nggak bisa. Tuhan memberkati kita secara materi juga. Hanya bedanya, kita terima kekayaan itu bukan karena dunia ini yang memberi kepada kita, tetapi karena Tuhan yang memberi kepada kita. Nah, Tuhan memberi bisa secara langsung, bisa melalui orang lain, bisa melalui institusi lain, bisa melalui siapa saja. Iya. Tapi saya juga percaya Tuhan bisa memberkati kita dengan langsung. Ada mujizat penciptaan. Yes. Uangnya langsung ada di dompet kita. Uangnya langsung ada di rekening kita. Iya. Tuhan itu Allah yang mustahil. Itu sebabnya jangan membatasi cara kerja Tuhan. Iya. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Dan Tuhan punya berbagai macam cara untuk bisa memberkati kita. Amin. Amin. Jadi istilah kalau uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, itu masih pola pikir yang benar atau yang salah, Bang Mul? Itu kan sama saja sebenarnya, hanya diputar balik ya. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Ya sama juga, artinya uang segalanya. Kalau segalanya butuh uang, berarti uang segalanya kan. Janganlah berpola pikir seperti itu. Pokoknya pola pikir kita adalah kita bergantung kepada Tuhan, kita berpegang kepada firman-Nya. Pola pikir kita adalah di dalam pikiran kita hanya ada firman. Yes. Tidak ada urusan sama uang. Jadi itu nggak usah dipikirin. Jadi Tuhanlah segalanya buat kita ya. Oke Bang Mul. Jadi kalau ketika Tuhan memberikan kita kekayaan nih Bang Mul, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan membuat kita kaya? Iya, tujuan Tuhan membuat kita kaya menjadi brother's keeper. Iya. Kita lihat Yusuf. Ya, memang di Alkitab tidak ada tulisan brother's keeper. Ya, sebagai pemelihara saudara-saudara kita. Tetapi Yusuf dengan tindakannya itu dia bertindak sebagai brother's keeper. Saudara-saudaranya itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, yang membuat Yusuf menjadi budak. Ingat, yang membuat Yusuf menjadi budak adalah saudara-saudaranya. Yang menjadikan Yusuf jadi penguasa bukan saudara-saudaranya, tetapi Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi Yusuf seperti berkata, iya, dengan menjual Yusuf menjadi budak, akhirnya Yusuf sampai sekarang ini. Jadi dia tidak menyimpan dendam, ya. Karena kalau dia ada dendam, dia nggak mungkin bisa jadi brother's keeper.
Iya. Orang pendendam tidak bisa menjadi brothers keeper. Yes. Brothers keeper harus memiliki hati yang benar-benar tulus ikhlas. Iya. Ya. Dia minta keluarganya, saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Dan dia minta bapaknya juga tinggal di Mesir. Lalu dia berikan satu daerah yang namanya Goshen. Nah, perhatikan kehidupan saudara-saudara Yusuf berbeda dengan kehidupan warga negara Mesir. Oh, luar biasa. Mereka yang menjadi warga negara Mesir kan membeli gandum kepada Yusuf. Uangnya habis. Yeah. Uangnya habis, lalu mereka jual ladangnya. Jual ladangnya, ladangnya berarti mereka tidak punya kan? Itu kan bisnisnya. Mereka tidak punya ladang karena itu lagi musim kering, jadi ladangnya tidak menghasilkan juga. Yeah. Lalu kemudian setelah itu mereka tidak punya apa-apa. Mereka katakan, kami ini dijadikan budak saja. Kami tidak punya apa-apa lagi. Yang penting kami bisa makan. Padahal kalau jadi budak, kalau Yusuf nggak mau kasih makan, ya udah tidak makan. Iya. Tetapi bisa lihat nggak? Ini yang warga negara sendiri, mereka itu mau dijadikan budak. Tapi Yusuf nggak setuju. Yusuf nggak setuju. Tetapi lihat perbedaannya saja. Kalau mau tahu ceritanya baca sendiri di Alkitab. Perbedaannya dengan saudara-saudara Yusuf tidak punya masalah untuk membeli gandum. Iya. Kenapa? Karena disupport oleh Yusuf. Uangnya tetap ada, gandumnya tetap datang. Tidak kekurangan. Dan mereka tidak perlu menjadi budak. Mereka tetap menjadi orang-orang Israel yang ada di Mesir. Iya. Jadi kalau kita sudah diberikan kekayaan oleh Tuhan, biar kita menjadi brothers keeper. Pertama-tama kita lihat siapa saudara kita, terutama orang tua kita. Iya. Siapa saudara kita yang perlu. Kalau kita punya kekayaan, bisa membelikan rumah untuk saudara-saudara kita, kita belikan. Loh, Yusuf itu kasih satu daerah, lalu harus dibangunkan rumah. Iya. Itu bukan cuma 12 rumah. Ya, karena apa? Kan saudaranya ada yang punya anak. Anaknya sudah dewasa. Ya sudah menikah. Kan harus punya rumah sendiri. Bapaknya punya rumah sendiri. Nah, banyak. Ya. Lalu belum untuk ternaknya. Kan mereka peternak, banyak ternaknya. Itu perlu tanah yang luas dan yang ada rumput hijau. Iya. Berarti itu diberikan oleh Yusuf dan semua saudara-saudaranya tidak bayar. Saudara-saudaranya tidak bekerja juga kepada Yusuf. Diberikan begitu saja. Jadi brothers keeper itu seperti itu. Mengangkat taraf hidup dari saudara-saudara. Iya, harus seperti itu. Jadi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu harus merasakan, ya, harus kecipratan istilahnya dari kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Harus mereka yang merasakan terlebih dahulu sebelum kita memberkati orang-orang yang di luar. Iya. Jadi menjadi brothers keeper itu juga nggak kepikiran apa yang sudah telah terjadi, tapi kita benar-benar mau menjaga saudara-saudara kita ya. Iya, karena ketika memberi, prinsip memberi adalah kita harus memberi dengan sukacita dan sukarela. Kalau ada dendam, artinya nggak ada sukacita. Iya. Kalau ada dendam, sebenarnya tidak rela, terpaksa. Nah, memberi dengan terpaksa itu bukan dari Tuhan. Iya. Ya. Iya, Bang Mul. Nah, jadi kan kita sekarang udah tahu nih, kalau kita kaya kita harus menjadi brothers keeper. Iya. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah kaya pun, ketika kita ingin jadi brothers keeper pun, kita nggak terjatuh lagi ke dalam tipu daya kekayaan itu. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Mana yang engkau pilih? Ya, satu ada Mamon, satu ada Tuhan. Mana yang dipilih? Nah, kita nggak bisa
firman Tuhan katakan kita nggak bisa kaki kita di dua perahu. Iya. Karena kalau kita ada di dua perahu, pertama sih dempet perahunya. Tetapi makin jalan ini perahu, kan ini cerita tentang kehidupan, artinya perahunya jalan. Waktu jalan, nanti ada arus di tengah-tengahnya yang memisahkan perahu ini. Kalau kita tidak memilih salah satu perahu, kita ikut-ikutan terbelah. Betul, iya. Ya? Jadi kita mesti pilih, mau mamon atau mau Tuhan. Kalau kita mau kekayaan terus, memikirkan kekayaan terus, artinya kita mengabdi kepada mamon. Dan kita tidak bisa, sekarang saya ke mamon dulu, nanti kalau udah kaya, saya akan mengabdi kepada Tuhan. Itu nonsense. Itu tidak akan terjadi. Kalau orang hatinya, sedari dia belum punya uang, hatinya sudah ke mamon, pada saat dia kaya pun, dia tetap akan ke mamon. Iya. Itu sebabnya pastikan sekarang kepada siapa kita mengabdi. Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau engkau mengabdi kepada mamon, maka mamon yang akan menguasaimu. Dan ingat, mamon itu anteknya iblis. Iya. Anteknya iblis kalau datang dalam hidupmu, tujuannya apa? Menghancurkan. Entah engkau punya uang atau tidak, yang penting hidupmu hancur. Setidaknya engkau tidak masuk ke surga, engkau ikut masuk ke neraka. Tapi kalau kita menentukan pilihan, kita mau memilih Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya dalam materi saja, di dalam setiap aspek kehidupan, Tuhan memberikan kita kelimpahan. Iya, amin. Ya? Jadi tentukan saja mau yang mana. Iya. Tentukan sedari sekarang. Jangan mikir, nanti kalau saya udah kaya. Kalau dari tidak punya uang, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, apalagi kalau kita sudah punya uang. Betul, iya. Ya? Nah, Bang Mul, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Saya kan kalau di Alkitab itu ada tertulis orang kaya sulit masuk kerajaan sorga. Apakah ini maksudnya ini orang kaya yang terdampak dengan tipu daya kekayaan? Apa maksud dari bunyi firman ini, Bang Mul? Nah, kita baca ayatnya ya, itu kan dari Matius 19. Ya. Iya. Matius 19 ayat yang ke-21. Ya, saya baca dulu. Kata Yesus kepadanya, ini waktu Yesus berjumpa dengan anak muda yang kaya. Ya. Kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, lalu ayat 22-nya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sukar. Ini yang Yesus katakan, sukar sekali. Tetapi Yesus juga berkata, di dalam ayat yang ke-26, Yesus memandang mereka. Karena murid-muridnya jadi saling berbicara, aduh siapa jadi yang masuk sorga nanti. Kalau orang kaya aja, kayak begitu susah masuk dalam kerajaan sorga. Ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa? Bagi Tuhan, orang kaya bisa berubah. Iya. Dia tidak memegang erat-erat hartanya, tetapi ini orang kaya yang memegang erat-erat firman. Dan orang yang seperti ini adalah pemilik kerajaan sorga. Yes. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kayaknya bagi manusia mustahil. Kalau begitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan sorga? Istilahnya gini, orang yang punya uang aja nih udah nggak memikirkan kebutuhan, susah masuk kerajaan sorga. Gimana yang miskin? Yang nggak punya apa-apa, mau minta susah. Mintanya ke orang kaya. Nah, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes. Jadi orang kaya pun bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ini bukan masalah kekayaannya. Ini masalah hati. Iya. Hatinya cenderung kemana? Kalau cenderung kepada Tuhan, kekayaannya tidak akan didewakan olehnya. Tetapi Tuhan tetap yang menjadi Tuhannya. Yes. Ya,
Puji Tuhan. Terima kasih Bang Mul atas Ya. kedatangannya pada hari ini. Episode hari ini sungguh memberkatai saya. Memang kita harus segalanya itu Tuhan, bukan uang. Iya. Oke Bang Mul, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Ya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode Tipu Daya Kekayaan. Biar melalui episode ini kita dapat menikmati segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kita dan uang adalah hamba kita. Saudara dapat mengirimkan pertanyaan, respon, ataupun kesaksian dengan menuliskannya langsung di kolom chat di bawah ini. Atau saudara dapat mengirimkannya kepada hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkannya kepada hotline chat kami yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.